Sampai saat ini kita sudah mencapai episode ketiga, yang mana pada episode ketiga ini kita mengambil tema peningkatan pendidikan, pendekatan dan metode. Sebagai narasumber kita pada acara kali ini adalah Dr. H.W.J. Hamdani, MPD. Beliau merupakan dosen aktif di dua universitas dan universitas baik, jadi episode waktu langsung saja kita dengarkan Bapak Udin Junaidi, selaku Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat. Dalam hal ini akan menyampaikan beberapa membuka jalannya acara pada siang hari ini. Baik, saya perkenalkan Bapak Udin Junaidi. Pak Udin Junaidi masih bergabung dengan kami. Siap, dengaran ya, Sur. Baik, Pak Udin, Ketua Bawaslu. Baik, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bang Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan Bawaslu Kota, terlebih Bapak narasumber Dr. Dede Hamdani. Terima kasih sudah menyempatkan diri dan bisa hadir pada acara Bawaslu Kota Jakarta Barat, Pak Dede. Selamat datang di Bawaslu. Terima kasih. Serta seluruh para peserta webinar yang sama-sama saya hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bersama pada kesempatan ini dalam episode yang ketiga dari Ngopi Bawaslu ini. Acara Ngopi Bawaslu adalah suatu acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Jakarta Barat secara rutinitas setiap bulan, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah memasuki episode yang ketiga. Para hadirin dan para webinar sekalian yang saya hormati, bahwa pentingnya peningkatan SDM, khususnya SDM pengawas di lingkungan Bawaslu Kota Jakarta Barat, akan sangat memang penting sekali. Apalagi moto dari pemerintah pada HUT RI tahunnya itu SDM unggul Indonesia maju. Artinya kita dalam rangka membangun bangsa dan negara ini tentunya kita memerlukan SDM yang unggul. Dari sumber daya manusia inilah tentu akan menghasilkan satu kebijakan-kebijakan ataupun perbuatan-perbuatan daripada kita semua untuk memajukan bangsa ini. Para webinar sekalian, kesempatan ini memang difokuskan pada aspek tulisan ya, artinya memang kapasitas bahwa SDM ini ya salah satu menulis, karena orang boleh hilang di dalam dunia ini tapi memang tulisan itu akan abadi selamanya. Itu pentingnya bahwa kita membuat satu karya di dalam dunia ini. Keabadian itulah yang didapat ataupun disimpan di dalam satu tulisan gitu. Baik, mempersingkat waktu, kita lanjut saja acara ini. Mari Bapak Ibu sekalian,
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara Ngopi Bawaslu dalam episode ketiga ini khusus di penulisan karya ilmiah. Mari kita sama-sama buka. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya hal ini merupakan tanda karena saya selalu. Oleh karena itu kami persilakan kepada Bapak juga tidak anggota dalam dengan pengantar pada acara di Bawaslu 9 hari. Selamat siang Pak. Baik, Mas Ade, kita persilakan kepada Bapak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada saat ini kumpul dalam rangka webinar tentang penelitian berdasar dan saya sudah disampaikan oleh maupun ketua sebelumnya memang ada webinar tentang teknik menulis dilakukan. Nah, kegiatan ini sangat bagus karena memang menulis ini memang memerlukan metode, memerlukan pendekatan. Kalau hanya sekedar menulis, saya pikir orang menulis, ya. Kan kalau dibilang pendekatan, sudah ada pendekatannya. Orang sudah lagi. Kalau katanya menulis menang gitu kan. Bahkan sekolah kita saat ini juga tidak pandai menulis. Untuk dia dikenal, mereka menulis di media. Ya, ini pendekatan hati. Katanya dul, PS, mawar misalnya. Nah, itu sudah dengan pendekatan hati. Cuma memang tepatnya saja. Nah, ini sangat penting bagaimana teknik menulis, kemudian sekarang ini adalah bagaimana pendekatannya, bagaimana metodenya. Nah, penelitiannya mau memakai metode seperti apa yang baik, kualitatif atau kualitatif. Dua metode ini memang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nanti narasumber kita Dr. Haji Hamdani MPD, beliau adalah dosen umumnya dan juga dosen Untirta, nanti juga akan banyak membahas. Nanti juga kawan-kawan pasti dapat mengekspor kapasitas kawan-kawan, sekaligus juga hal-hal yang ingin ditanyakan silakan kalian. Dan juga saya hormati dan Sofran, kemudian juga Ketua Bawaslu Pak Wahdi Junaidi, kemudian Korbit SDM yang menggawangi kegiatan webinar ini, dan saya hormati Pak Agus Syukur dan juga Pak Purnowo. Ini sangat penting karena memang kita apapun dan tema apapun orang kalau dia tidak menulis maka dia juga akan hilang dari jalan, dia akan hilang dari proses. Menulis ini sangat penting. Kalau tanpa ada tanpa ada bisa kita sayangkan. Kalau sekarang misalnya zaman sekarang sudah ada YouTube
Kenapa harus menulis? Itu kan lebih enak, lebih simpel. Ya kan? Lebih simpel, ya tinggal mengutarakan hal-hal yang memang apa yang dia ketahui. Bahkan itu kalau dibilang tentang kualitas ya, mungkin bisa dikatakan kualitas karena memang memakai video itu bergerak. Tapi kan juga kita tidak tahu. Yang namanya perkembangan teknologi pasti semakin lama itu semakin meningkat. Kita juga tidak tahu apakah nanti ada data kita yang itu juga abadi atau tapi kalau kita rajin menulis, kalau kita apresiasikan atau aktualisasikan apa yang kita lalui dan ataupun hal-hal lain yang perlu lagi dalam ya yang pas memang ya, melalui tulisan. Nah, tulisan kan bisa juga dibukukan atau juga bisa dibuat digital. Nah, ini kan sekarang sudah modern karena nanti dengan penelitian yang mendalam ini dengan penelitian yang mendalam menghasilkan sebuah teori baru, ya, mungkin sebuah apa namanya sebuah teori baru yang nanti juga akan menjawab banyak persoalan ke depan. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Mohon kepada syukur Pak Dr. Haji untuk dapat memberikan apa namanya pengetahuan, wawasan untuk kita semua dalam rangka peningkatan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf warahmatullahi. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak setelah kita memberikan pengantar pada acara ngopi dengan tema penelitian pendekatan dan metode pada siang hari. Baik, dengan sesinya waktu sebenarnya kita coba untuk menyapa narasumber kita yakni Dr. Haji. Selamat siang Bapak Dewi. Selamat siang Pak Acara dan Pak Ahmad Jubaidillah dan Pak Oding yang saya hormati sebagai Ketua Bawaslu. Suara saya jelas, Mas? Ya, jelas Pak Dewi. Mungkin untuk terlebih dahulu partisipan telah bergabung bersama kita pada saat juga dengan sosok Dr. Haji Dewi. Sebenarnya kami ingin membacakan berbagai dari profil dari Dr. dan berita pada siang ini bernama lengkap Dr. Haji Dewi Kaliani, kemudian jabatan fungsional yang beliau dulu, kemudian dari riwayat pendidikan beliau menempuh sarjana S1, S2 dan S3-nya di kedokteran di satu kampus, betul Pak Edi? Ya, itu di Jakarta semua. Untuk S1-nya Iya, betul. masuk 2005, kemudian S2-nya masuk pada tahun 2010, kemudian S3-nya masuk pada tahun 2012. Ini 13. Lihat tahun lulusnya ini ada hambatan sama sekali. Baik, untuk selanjutnya merupakan pengalaman mengajar beliau. Jadi salah satunya di Universitas Muhammad, sarjana SD di Yapan, kemudian di Universitas Muhammad di Jakarta, FIP Universitas di Jakarta, pasca sarjana Universitas Sultan Hamengkubuwono dan Fakultas Bahasa dan Seni Inggris. Kemudian FIP Universitas Sultan Hamengkubuwono dan sampai saat ini Bapak Haji Dewi ini aktif
sebagai dosen di dua universitas dan ini juga kami tahu universitas ini merupakan dua universitas yang cukup prestisius di Indonesia. Kami Universitas Jakarta dan Universitas Sultan Agung Hidayatullah yang ini ada di Jakarta. Oke. Home saya di Untirta, Mas. Baik, mungkin untuk selanjutnya langsung ini kita persilahkan kepada Bapak Haji untuk menyampaikan materinya. Sehingga teman-teman yang sudah tidak sabar lagi dan tahu pengalaman yang akan di-share oleh Bapak Haji itu. Baik, kali ini kami persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Pertama-tama yang saya hormati pada Pak Oding Junaidi sebagai Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat, Pak Ahmad Jubaidillah sebagai anggota Bawaslu, dan pada semua para peserta dan panitia yang penyelenggaraan ngopi Bawaslu yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini tanpa mengurangi rasa hormat, saya bukan ingin menggurui, tapi hanya ingin berbagi cerita dan informasi yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Saya sudah bisa share screen, panitia. Masih di hall ya? Belum bisa share screen materi. Dijadikan host dulu. Bisa. Pak Haji ini, Iya. suaranya agak kurang jelas. Saya dijadikan host dulu untuk share screen, bisa? Proses screen-nya tidak bisa dijelaskan bisa dan hanya dua maaf dulu. Iya. Mungkin bisa dikirim melalui pesan WhatsApp biar kami bisa Sudah? Belum ya? Oke. Dirubah. Baik, sambil menunggu materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. ini ada yang menarik Bapak. Ini salah satunya adalah artikel yang sudah dibuat oleh Bapak Haji Dede, salah satunya tentang event of motivation and knowledge, influence performance of DKI Jakarta. Ya. Dan hampir semua jurnal artikel ini yang Bapak Dr. buat semuanya berkaitan dengan ini tentang bagaimana gambaran pendidikan yang ada di Jakarta menurut penelitian Bapak. Oke. Pada tahun 2013 saya melanjutkan di strata 3 itu. Ada penelitian yang memang membuat berkontribusi atas penelitian saya, itu adalah meningkatkan kesejahteraan para tenaga, kita sih nyebutnya, dia bilang operator sekolah ya, kalau saya bilang sih tenaga pendidik ya, tenaga pendidikan. Nah itu dari awal yang tadinya hanya sebatas tenaga-tenaga yang bergaji hanya 400.000, kita dalam riset saya berkontribusi dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, menemukan Pak, ternyata mereka itu adalah jantungnya dari sebuah sekolah. Jadi memang sekolah itu sangat penting.
Jadi ya saya berharap bahwa semua elemen itu tidak menjauhkan diri kita atau tidak mengucilkan apa yang namanya itu pendidikan. Bukan hanya jenjang saja Pak yang kita perhatikan teman-teman. Sekolah itu hanya di mana aja bisa kita lakukan. Gitu. Sorry, bisa dibuat host nggak Mas sayanya Mas? Di partisipannya. Suaranya agak jelek soalnya ini. Untuk dijadikan host, Izin Pak Dede. Iya. Pak Dokter mohon maaf, bisa dikirim via chat nanti tak kirim ke itu. Nah, saya jadiin chat itu nggak bisa Mbak? Apa nggak namanya? bisa. Tinggal diklik aja nama saya, nggak bisa ya? Iya punten. Bang Dede kirim nanti. Oke. Ya. Oke, bentar. Udah, sudah. Oke. Saya sudah bisa nih. Sudah. Oke, bentar. Sebentar. Materiku. Oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Lanjut. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang apa itu tentang riset. Oke, riset method. Oke, apa sih dasar yang melakukan penelitian? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang biasanya saya dengar dari mahasiswa saya, yaitu pertama adalah tidak sesuai dengan harapan. Harapan dari peneliti, harapan dari semua teman-teman, atau harapan pemimpin, atau harapan dari kebijakan. Atau tidak adanya standar yang jelas. Atau adanya ketidakpuasan, atau ada dugaannya kecurangan, adanya manipulasi data, dan lain sebagainya. Nah, inilah dasar-dasar penelitian. Nah, pertanyaannya, pada umumnya teman-teman itu terlena dengan judul penelitiannya apa, harus judulnya apa. Seharusnya bukan itu yang kita perdahului, yaitu adalah apa sih masalahnya. Saya selalu mengajarkan ke semua mahasiswa itu, saya mengibaratkan saya mendapatkan sebuah gelas, dan saya berharap ada orang yang menuangkannya, yaitu air. Nah ini yang saya tampilkan. Nah inilah harapan saya mendapatkan air sesuai dengan harapan saya. Setiap orang punya standarisasi masing-masing, semua orang punya karakteristik masing-masing. Ada yang suka air putih, kopi, dan lain-lain. Nah, itulah yang menjadi permasalahan. Nah, kalau kita mendapatkan di gambar sebelah ini, kan ada orang proses menuang gelas ya. Nah, inilah kenyataan di lapangan. Ada gambar-gambar kelas A, B, C, dan D, E. Nah, inilah proses-proses yang kita dapatkan di lapangan. Tidak semua mendapatkan keadilan. Padahal harapan saya adalah E. Ketika saya mendapatkannya B di lapangan, ini ada kesenjangan. Nah, kesenjangan inilah yang namanya masalah. Jadi, sebelum kita melakukan sebuah penelitian, yang kita harus kenali adalah masalahnya apa. Itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan masalah, nah inilah proses penelitian itu. Harus berawal dari masalah. Penelitian yang baik adalah, intinya adalah menemukan solusi untuk masalah ini. Masalah ini harus diinvestigasi secara ilmiah, tekniknya itu ada terorganisir, sistematik, berbasis data, kritikal, objektif. Ketika ini semua sudah dilakukan dengan baik, nah, kita akan mendapatkan apa itu solusinya. Untuk apa? Untuk masalah tersebut. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, pendekatan metode penelitian. Nah, ini lagi nih permasalahannya. Pada umumnya, orang berpikiran bahwa semua pisau itu sama. Oke. Ketika saya mau makan di restoran, atau kita mendapatkan steak,
Nah, kita makan steak, kita dikasih pilihan pisau ini sebanyak ini. Sama seperti kita metode penelitian yang tadi sudah disinggung oleh Pak Ahmad Jubaidillah. Ya, Bisa dilanjut? aja cocok. Kita batik warna yang biru itu, kalau nggak aku pakai meja putih yang aku pakai ini. Bisa dilanjut? Oke, bisa. Oke. Nah, inilah ketepatan kita dalam memilih metode atau alat. Jadi kalau saya mengatakan bahwa metode penelitian itu adalah alat, gitu loh. Alat untuk apa? Alat untuk mencari solusi. Solusi siapa? Solusi dari masalah yang tadi kita sampaikan. Nah, saya selalu menggambarkan ini, kalau kita makan steak, saya makan steak, mungkin nggak saya menggunakan pisau daging potong yang ada di dapur. Meat cleaver, atau fork, atau carving. Kan nggak mungkin. Atau chef. Tidak. Nah, itulah ketepatan kita menggunakan alat. Jadi kita harus bisa menemukan alat yang tepat. Semuanya bisa kita gunakan, tapi kan nggak etis. Masa daging sama pisau kegedean pisaunya. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya inilah. Nah, ini tadi mungkin sudah disinggung juga ya sama Pak Ahmad Jubaidillah. Pendekatan penelitian itu banyak, ada kuanti, kuali, evaluasi, dan mixed method. Nah, inilah kurang lebih gambaran yang selama ini yang saya tampung dan saya pelajari, bahwa penelitian itu terbagi secara garis besar itu ada 4, kuantitatif, kualitatif, evaluasi, dan mixed method. Nah, mixed method itu apa? Mixed method itu menggabungkan apa? Menggabungkan dua metode. Terserah mau yang mana aja. Itulah mixed method yang saat ini mungkin sudah tren ya, sudah 5 tahun belakangan ini sedang tren di kalangan akademisi. Nah, untuk penelitian yang saya lihat-lihat dari jurnal, khususnya di jurnal penelitian politik, itu pada umumnya teman-teman fokus kepada kualitatif. Nah, pada umumnya mayoritas yang saya lihat adalah kepada case study. Oleh karena itu, saya ingin coba menjabarkan apa sih penelitian kualitatif yang ada, atau yang saya tahu. Penelitian kualitatif itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama itu grand theory. Grand theory itu apa? Itu penelitian yang kita mengeneralisasikan sebuah teori yang ada, gitu loh, yang kita amati, baik dari proses interaksi atau pandangan partisipan sendiri tentang keadaan di lapangan, yang kita berpegangan kepada teori yang kita tahu, atau fenomenologi. Nah, ini fenomena. Nah, ketika kita melihat sebuah fenomena, contoh ya, yang saya dengar saat ini tadi barusan, ada OTT KPK Bupati mana? Cimahi ya. Nah, ini mulai muncul lagi fenomena OTT yang mungkin belakangan ini sudah tidak ada. Nah, inilah fenomena. Kok bisa gitu? Pertanyaan kita itu, kenapa kok bisa terjadi? Ya kan? Kenapa terjadi lagi? Salahnya di mana? Salah di sistem kah? Salah di human kah? Atau salah di mana? Itulah sebuah pertanyaan. Nah, kalau kita mau pelajari itu, ya itu banyak. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan fenomenologi atau fenomena, atau kita mau lihat dari case study. Wah, jangan-jangan ini lihat dari pola kepemimpinan beliau atau apa dan lain sebagainya. Inilah semua metode. Jadi alangkah baiknya adalah kita mempelajari dulu apa masalahnya, baru kita gunakan alat yang tepat, gitu. Alat yang tepat untuk membelah atau memotong-motong permasalahan ini agar kita menemukan solusinya. Nah, khususnya di case study ini, saya membaca ada 3 ahli ya, yaitu Stake, Creswell, Bogdan, dan Bigland. Nah, ini tiga orang ini mendefinisikan bahwa case study itu ada bermacam-macam. Menurut Stake sendiri, case study itu ada 3, yaitu ada studi kasus mendalam, studi kasus instrumental, studi kasus jamak. Nah, Creswell sendiri sama, studi kasus instrumental tunggal, hanya 1, atau studi kasus jamak, banyak, atau studi kasus mendalam. Nah, Bogdan studi kasus tunggal, dan studi kasus instrumental. Nah, studi kasus sendiri itu banyak modelnya, banyak macamnya. Nah, itu semua kembali kepada kita. Kita mau menggunakan pendekatan yang mana? Gitu loh. Contoh ya, kalau saya mau mengupas penelitian terkait OTT,
saya bisa menggunakan case study kasus mendalam, yang dimana saya ingin mengetahui, ini unik, kok seorang bupati ketangkap OTT. Setahu saya, bupati itu sudah cukup dari sisi finansial. Ya, kenapa? Ketika dia ingin menjadi bupati, dia membutuhkan effort banyak, ya human resources yang banyak, finansial yang cukup dan lain-lainnya. Jadi tidak menurut saya ya, kalau hanya sebatas ketangkapnya 100, 200 atau 300 juta, berarti kan memang ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Atau sistemnya. Nah, itu. Jadi kita bisa menganalisis itu sesuai dengan apa keadaan yang ada di lapangan. Gitu loh. Oke. Nah, langkah-langkah yang saya biasanya kasih tahu atau kita arahkan itu di dalam kelas itu, langkah pertama adalah kita setelah menceritakan di latar belakang masalah itu biasanya mengidentifikasi dulu faktor-faktor apa sih yang mengakibatkan terjadinya penyakit atau terjadinya permasalahan ini, baik dari internal atau eksternal responden ya. Nah, setelah itu kita menentukan fokus penelitian. Kita mau apa yang difokuskan? Fokus penelitiannya itu apa saja? Atau kita bentukkan bunyi dalam bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah inilah yang nanti akan membantu kita, meng-guideline kita untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, jangan lupa juga, biasanya kita suruh dicantumkan apa sih tujuan dari penelitian ini. Ya tujuannya pada umumnya adalah menemukan solusi, memberikan kontribusi baik dari sisi knowledge, ya keilmuan, pengalaman, informasi dan lain-lainnya. Nah, hal yang kedua yang terkadang teman-teman suka lupa, baik dari sisi mahasiswa atau dari sisi teman-teman, itu tinjauan kepustakaan. Kita tidak bisa lepas dari teori. Kenapa? Teori itu dibangun dari riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Gitu. Jadi kita mempunyai pegangan atau fondasi yang dimana ya kita bisa menjadikan teori tersebut sebagai panduan kita menentukan kesalahannya di sini loh. Nah, makanya di situ mengatakan saya bilang melakukan verifikasi teori yang menjadi landasan argumen kita, kerangka penafsiran filosofis atau paradigma yang akan kita bangun. Jadi nggak mungkin ada OTT tanpa ada 3 hal. Yang pertama adalah orang yang memberikan, yang kedua adalah orang yang menerima, yang ketiga adalah barang yang menjadi objeknya. Nah, itu secara teoritis seperti itu. Tapi ada lagi faktor-faktor yang lain. Oh, ternyata ada faktor yang lain, Pak. Ya, itu yang kita harus coba kita teliti. Nah, nomor 3 adalah penetapan tujuan dan kegunaan penelitian. Pendalamannya itu dari orang yang kirim video. Nah, yang keempat, sama beberapa peserta yang hadir pada waktu itu. Kalau kita cari pendalaman nggak bisa karena kita kan nggak berada di tempat itu. Kemudian juga yang kirim video ke kita ini tanpa kasih keterangan, itu repot ini. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah hal yang terpenting adalah kita proses mengumpulkan data. Nah, data ini bisa kita dapat baik secara langsung ataupun data sekunder. Data primer kita bisa melalui wawancara, kita bisa melalui angket yang kita sebar, atau data sekunder mungkin laporan penelitian, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, kita harus mengenal juga, kita membutuhkan data yang bagaimana? Data yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya adalah menganalisis. Nah, dalam menganalisis dan menginterpretasi ini, itu tadi, menulis itu adalah seni. Kalau kita memang sudah terbiasa menulis, kita akan mudah menggunakan logika berpikir ilmiah, bagaimana kita memulai dari awal, mengkombinasikan data, terus mengtriangulasi data dengan teori, gitu kan? Oh, teorinya seperti ini, kenapa ini yang terjadi, dan lain-lainnya. Nah,
Jangan lupa ujian absadata. Nah, ujian absadata kalau di dalam kualitatif pada umumnya kita menggunakan triangulasi data. Kalau kuantitatif kan banyak metodenya ya. Ada software-software mungkin SPSS yang teman-teman sudah biasa gunakan, Excel atau dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah bentuk pelaporan. Nah, pelaporan ini bisa jadi dalam kita menulis. Penulisan ilmiah sangat berbeda dengan penulisan biasa ya. Penulisan ilmiah itu sudah terstruktur. Biasanya sih minimal 5 bab ya. Kenapa saya bilang 5 bab? Ya biasanya diawali di bab pendahuluan, bab kajian teori, bab 3 itu adalah metode penelitian, bab 4 adalah pembahasan, bab 5 adalah kesimpulan. Nah, kalau ada penelitian yang kurang dari itu, menurut saya itu yang harus diperbaiki. Nah, memang tidak semuanya itu harus dalam bentuk bab. Bisa saja dalam bentuk sebuah pelaporan, yang dimana sudah terwakil dari satu sama lain. Oh, bab 1 sudah ada latar belakang, sudah ada rumusan, kajian teori, dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini yang harus memang dibiasakan. Bagaimana caranya? Ya, itu tadi, kita harus sering baca laporan penelitian. Saat ini gampang kok, kita bisa buka jurnal. Saya semalam baca itu ada jurnal dari LIPI ya, tentang politik, kalau nggak salah saya baca itu, jurnal penelitian politik. Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi hasil penelitian. Nah, ini yang terakhir. Nah, kenapa evaluasi hasil penelitian? Ketika kita sudah menemukan solusinya atau hasilnya, ya kita harus memberikan masukan atau rekomendasi. Ke siapa? Ya ke orang yang punya pemangku kebijakan atau yang mempunyai masalah tersebut. Kalau kita saja ya kita nggak bisa. Kalau kita hanya orang biasa, kita melakukan penelitian dan hasil penelitiannya hanya untuk kita, buat apa? Kalau bisa, tolong disampaikan. Hal ini sama terjadi ketika saya melakukan riset disertasi saya. Hasil penelitian disertasi saya laporkan kepala Dinas Pendidikan DKI, Provinsi DKI. Alhamdulillah, hasil penelitian saya itu didengar dan dijadikan salah satu dasar untuk meningkatkan kesejahteraan operator sekolah. Nah, yang tadinya najak gunung untuk jalan seruan paling tinggi yang tadinya hanya 400.000, saat ini informasi terakhir sudah 3,1 dengan sistem kontrak. Nah, itulah kebahagiaan saya yang dibantu oleh promotor saya untuk melakukan penelitian yang berkontribusi. Nah, penelitian yang berkontribusi adalah penelitian yang baik. Kalau bisa ada impact-nya. Gitu. Oke, selanjutnya, nah ini dia, tips membuat rumusan masalah. Terkadang teman-teman itu bingung sendiri, terkadang teman-teman itu bingung sendiri, apa sih, atau bagaimana sih cara membuat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu sebenarnya adalah situasi penyimpangan ya, atau kita, masalah itu tadi kan saya bilang, adanya kesimpangan, adanya gap antara harapan dengan kenyataan. Ini saya gambarkan ya. Ini ibaratkan gelas tadi, ya. Ini kita isi air. Nah, ini kenyataannya di sini. Sedangkan harapan saya adalah di sini. Nah, inilah gap-nya. Nah, ini yang harus kita jadikan dasar untuk melakukan penelitian. Saya harus bagaimana? Kenapa ini terjadi? Nah, itu bisa kita tuangkan dalam pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah. Oke, rumusan masalah itu pada dasarnya berbeda dengan rumusan masalah penelitian. Nah, mengapa? Karena terhadap sebuah masalah, terdapat pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah Bapak ketika Bapak sudah menempatkan Bapak mau menggunakan penelitian kuantitatif akan berbeda pertanyaannya dengan penelitian kualitatif atau evaluasi. Nah, oleh karena itu sebelum teman-teman memilih untuk menggunakan penelitian metode apa, ya kita harus tepatkan dulu. Oh, menurut saya tepatnya menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, nanti rumusan masalahnya seperti ini. Tapi pada umumnya ada hal yang sama, yaitu tadi ini. Menggunakan pertanyaan 5W1H. Nah, apa, siapa, di mana, bila mana, mengapa, bagaimana. Nah,
inilah dasar yang menurut saya selama ini saya melakukan riset, ini hampir semua metode penelitian ini ada. Nah, jadi kita harus tahu. Jadi pada dasarnya kita membuat masalah penelitian atau rumusan masalah ini adalah dasarnya dari sini. Gitu. Jadi kita tidak bisa membuat rumusan permasalahan penelitian ini dari sumber yang lain. Nah, ini sebuah kesalahan yang fatal. Oke ya. Oke, selanjutnya. Nah, hal yang saya mau sampaikan dalam kita pengambilan data, Bapak Ibu mau menggunakan metode apapun, kita harus mengenal dulu yang namanya teknik sampling, Pak. Teknik sampling secara garis besar itu ada dua, ada probability sampling, ada non-probability sampling. Apa sih probability sampling? Nah, probability sampling itu pada umumnya adalah yang cara pengambilnya jelas gitu loh. Contoh, terarah lah. Yang pertama sampling acak. Dari 100 responden, contoh ya, dari 100 responden yang ada di sini, ya, 100 responden, saya membutuhkan hanya 20. Nah, kalau kita menggunakan acak, itu bebas, Pak. Bapak tidak perlu harus mewakili daerah-daerah mana, yang penting cukup. Yang penting tempatnya sama dari sini. Ini sama. 20 ini adalah berasal dari 100. Beda dengan sistem random sampling. Nah, ini adalah tekniknya. Gitu loh. Beda lagi dengan acak sederhana. Beda lagi dengan acak strata, berstrata. Nah, ini acak berstrata bisa lihat dari sisi pendidikan, S1, S2, S3, dan lain-lain. Atau acak proporsional. Nah, proporsional berarti kita bisa lihat dari per kecamatan. Oh, di sini kecamatan Tomang, kecamatan apa lagi? Kebonjeruk, dan lain-lainnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Ketika Bapak salah mengambil teknik sampling, dan Bapak membuat laporan, contoh ya, ini Jakarta Barat ya. Nah, Jakarta Barat, Bapak mengatakan bahwa saya ini mengambil acak berstrata. Ternyata Bapak hanya ngambil, Ibu Bapak hanya mengambil dari sisi sini. Dan Bapak mengatakan bahwa peserta atau peserta pemilu bahwa mengatakan ini umumnya tidak transparan dan lain-lain lah, atau tidak kurang berpartisipatif. Padahal Bapak hanya meneliti satu kelurahan. Bapak ini adalah penelitian yang salah. Kenapa? Bapak tidak melakukan dengan jelas. Loh, Bapak tadi bilang berstrata. Kalau strata itu Bapak belah-belah dulu, Pak, Ibu. Ini total dulu semua ada berapa, keterwakilannya ini S1-nya ada berapa, S2-nya ada berapa, atau dari sisi ekonomi, atau dari sisi yang lain. Nah, inilah yang terkadang teman-teman salah. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah rekomendasi, terkadang rekomendasinya kurang tepat karena teknik dalam pengambilan sampling-nya berbeda. Tidak sesuai dengan harapan. Nah, hal-hal yang inti-inti seperti ini yang terkadang suka luput sama kita ya, sama kita pribadi, para peneliti. Udahlah, yang penting saya dapat. Oh, nggak begitu. Semua itu ada tekniknya. Kalau kita asalnya ambil, ya kita nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, para ahli sudah menetapkan. Ini semua ada samplingnya. Nah, ini yang terakhir, Bapak Ibu, saya ingin mengenalkan tools referensi manager atau alat bantu Bapak Ibu dalam membuat sebuah daftar pustaka. Nah, di sini terkadang teman-teman masih manual menggunakan footnote ya. Mungkin nanti saya buka file saya. Saya kasih contoh. Sebentar. Saya kasih contoh Jotero, oke. Nah, ini. Buka ya. Nah, oke. Nah, ini dia. Udah kelihatan ya, Pak ya, Bu ya. Nah, ini sebuah contoh.
sebuah contoh, Pak. Saya menggunakan sebuah tools aplikasi Zotero. Nah, saya menjelaskan contoh ya, Pak ya. Nah, ketika saya menjelaskan bahwa kalimat ini yang ada aja, Bunda lagi sibuk gitu ya. Tapi nggak lebay kan baju itu buat aku. Iya, apa yang ada aja. Coba lihat foto yang kamu pakai baju itu, lihat fotonya. Oke. Oke, saya contohkan ya Pak ya. Ketika kita membuat sebuah latar belakang masalah, ini kan nggak hanya sebatas hasil karangan kita saja. Nah, ini semua harus ada dasarnya. Nah, ketika ini Pak, saya mengutip kalimat peran kepala sekolah sudah terbukti memiliki dampak signifikan baik terhadap hasil belajar siswa di sekolah. Ini adalah saya kutipan Pak. Kenapa? Ini bukan statementnya saya, ini statement orang. Nah, tingkat plagiasi yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, salah satu rektor di Pulau Jawa ini rame ya, bahwa disertasinya adalah mencontek atau menduplikasi dari skripsi bimbingannya. Nah, ini salah satu tekniknya. Nah, untuk membuat daftar pustaka pada umumnya dulu teman-teman kan menulisnya manual. Nah, saya kasih contoh, Pak. Saya baru mengutip satu, ini dari 38.000 kata yang saya buat. Saya bisa membuat sebuah daftar pustaka ini dalam hitungan detik. Nah, contohnya seperti ini, saya hapus dulu ya. Bentar. Nah, ini saya hapus, sudah ya. Nah, saya tinggal mengklik ini, dan itu semua sudah otomatis muncul sendiri. Nah, tools seperti ini masih banyak. Banyak ada, mungkin teman-teman menggunakan Mendeley atau menggunakan EndNote. Nah, ini baru sisi untuk daftar pustaka. Dari sisi untuk pengolahan data, di kualitatif juga bisa. Sama dengan seperti SPSS. Nah, itu banyak toolsnya. Oh, kenapa ini? Oke. Nah, selesai. Nah, tools-tools seperti ini saya berharap mulai dari saat ini teman-teman sudah mulai bisa menggunakan. Jadi tidak ada lagi yang namanya apa ya, manual atau penulisan double. Nah, ini Pak yang saya bisa coba share ke teman-teman. Saya berharap, nah ketika kita mengutip sebuah teori, nah ini kita jelas rujukannya. Jadi tidak ada lagi nanti suatu saat nanti tulisan saya publish, teman-teman katakan, wah itu tulisan saya. Oh nggak bisa, saya sudah mencantumkan semua. Kita sudah bisa mulai berargumen bahwa tulisan saya ini, dasar tulisannya seperti ini, ilmiah, dan lain-lain. Gitu. Nah ini adalah pada dasarnya adalah kita ingin mengurangi tingkat plagias. Nah dari sisi sini saya berharap bahwa teman-teman sudah mulai bisa mengenal ini tools-tools seperti ini. Ada EndNote, Zotero, Reflo. Nah ini saya berharap sudah mulai ada, Pak. Kenapa? Saya melihat masih banyak teman-teman yang masih manual pakai footnote. Nah saya berharap itu sudah mulai dihilangkan. Karena dari satu sisi kita bisa mendapatkan hasil yang baik ketika kita sudah mendapatkan resources yang tepat. Mungkin dari saya cukup sekian membawa acara. Mungkin ada pertanyaan ya. Dari Bapak Sodik, terima kasih Dokter Hadi kan materi ini dengan sekali tidak hanya memaparkan teori juga lengkap praktik yang mungkin dipraktikkan oleh Bapak Dokter Hadi. Jadi mengenai bagaimana yang masuk ada bukan hanya dengan jadi tidak lagi kembali ke metode ya modelnya manual.
sudah ada Bapak Sudiki. Selamat siang Bapak Sudiki. Iya. Bapak Sudiki, silakan pertanyaannya untuk Bapak narasumber. Baik. Terima kasih Pak Oji kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam Bapak. Kayaknya orang Sunda nih, bukan ya? Apa saya salah nih? Campur-campur Pak. Perkenalkan saya Sodikin, staf teknis dari bagian penindakan Siap, dan Bapak. pelanggaran. Salam kenal Pak. Kalau kita mengutip menurut Imam Al-Ghazali bahwa pengertian itu adalah pengetahuan sebagai aktivitas yang di dalamnya tidak ada keraguan. Jadi ini merupakan suatu yang sangat ilmiah dan keilmiahannya itu tidak bisa terbantahkan, maka disebut pengetahuan ilmiah. Nah, dalam bahasa Latin juga disebut bahwa ini adalah science. Ya kan, aktivitas untuk mengetahui melalui proses empiris, ya kan, sistematis, objektif, analitis, verifikatif dan sebagainya. Nah, berhubungan dengan lembaga yang hari ini saya bekerja di lembaga politik dengan seperti itu, maka ini kan kalau setiap pemilu Pak Dede Ya, Pak. sering terjadi fenomena politik uang, ya kan? Dan ketika ada politik uang, maka ada sebagian stakeholder di kepemiluan ingin meneliti apa sih persoalan seperti yang tadi Kang Dede bilang bahwa masalahnya apa gitu loh. Ya kan? Kenapa sistem demokrasi ini dari tahun 65 sampai hari ini politik itu tidak bisa hilang gitu loh. Ya kan? Politik itu tidak bisa hilang dan sepertinya sangat sulit untuk membuktikan itu. Ya kan? Nah, kalau kita mengacu kepada yang tadi Kang Dede jelaskan bahwa cara metode ilmiah itu ada misalkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, bahkan ada yang dibilang mixed method, ya kan? Saya rasa kalau penelitian itu dilakukan dengan mixed method, maka penelitian itu akan sangat mendekati kesempurnaan gitu loh. Ya kan? Karena dilakukan dengan observasi dan wawancara. Nah, kembali kepada persoalan money politik itu, kita kan misalkan kalau mau melakukan penelitian, melakukan metode ilmiah yang empiris kan harus ada wawancara tuh Pak Dede, ya kan? Nah, sementara objek yang harus kita teliti untuk wawancara itu ada dalam tanda petik itu kadang mereka takut gitu, ya kan? Mereka takut, udah gitu terkadang ada intervensi atau ada kekuatan-kekuatan di belakang layar yang mengintervensi calon objek yang akan kita teliti ini Pak Dede. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita melakukan penelitian dan kita tidak memenuhi faktor atau klausul-klausul dalam penelitian tadi, seperti misalkan observasi dan wawancara, dan itu tidak terpenuhi, apakah itu layak untuk disebut sebuah penelitian yang ilmiah? Itu yang pertama pertanyaan saya. Nah, yang kedua, menurut Pak Dede, kalau misalkan kita melakukan penelitian, ya kan, bagaimana sih seharusnya kita mulai, gitu loh. Dan kita mulainya dari mana nih Pak? Ya kan, apakah yang pasti kan kita sepakat bahwa untuk melakukan penelitian adalah rumusan masalah dulu gitu loh. Ya kan. Nah, saya lebih condong ke metode kuantitatif Pak Dede karena di situ menurut saya lebih ilmiah dan lebih empiris. Nah, mungkin Pak Dede bisa share ke kita tentang kiat-kiat atau cara-cara melakukan sebuah penelitian yang baik. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya Pak Dede. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa langsung saya jawab. Oke. Terima kasih Pak Sodikin pertanyaannya. Yang pertama saya mau coba menjelaskan bagaimana tips kita
apa ya namanya, memastikan bahwa data yang kita terima ini valid, ya kan? Apakah ada intervensi atau tidak? Pak, di dalam metode kualitatif itu terkenal atau ya mungkin semua orang paham namanya triangulasi data, Pak. Nah, triangulasi data itu seperti segitiga. Segitiga yang pertama itu yang di atas adalah observasi. Nah, observasi ini adalah data yang mungkin Bapak dapatkan di lapangan. Nah, yang Bapak dapatkan di lapangan itu, Bapak tidak bisa mengintervensi juga, Pak. Benar nggak sih datanya seperti itu? Oh, nggak seperti itu, Pak. Semua data yang Bapak terima di lapangan, Bapak harus catat baik dan benar. Nah, ketika Bapak sudah mendapatkan itu, Bapak jangan lupa cek dokumentasinya. Ketika Bapak ingin menanyakan terkait masalah kenapa politik uang ini terjadi, Bapak cek juga dari sisi sosial ekonominya, tingkat ekonominya, standarnya orang di daerah kembangan itu, keuangannya atau tingkat ekonominya bagaimana, Bapak cek itu. Nah, dan jangan lupa juga Bapak menggunakan wawancara dari orang yang lain, Pak. Jangan hanya dari satu aja. Bapak bisa wawancara kepala dinas pendidikan. Kalau Bapak mau lihat dari sisi pendidikan, Bapak bisa lihat dari sisi sosial. Kalau Bapak mau memperhatikan sosial. Nah, semua data itu Bapak kombinasi, Bapak klikkan. Benar nggak data yang Bapak dapat di lapangan itu memang ini yang terjadi? Contoh ya, Pak ya. Saya mengatakan bahwa saya kenapa menerima politik uang. Satu, karena saya mengatakan bahwa kemampuan ekonomi saya rendah. Saya nggak punya pekerjaan, nyari kerja susah, apalagi ya, mungkin sosial ekonomi di daerah saya itu memang gawat. Nah, ini data yang saya ucapkan ini, Bapak harus catat dengan baik, teman-teman harus catat dengan baik, Bapak cek dulu, benar nggak omongan dia? Nah, kita kan nggak tahu, Pak, kebenaran data yang diberikan oleh responden itu kalau kita menggunakan kualitatif. Kuantitatif pun sama, Pak. Kita tidak bisa menyalahkan, satu metode kualitatif itu lebih rendah daripada kuantitatif. Oh, enggak, Pak. Semua metode sama. Ketepatan kita menggunakan metode lah, itu hal yang paling tepat. Yang kita butuhkan. Tadi Bapak bilang, menggunakan mixed method itu lebih baik. Wah, itu Pak, betul Pak. Pada umumnya saat ini menggunakan mixed method itu adalah Bapak mencari data di lapangan secara wawancara, Bapak menyebar angket juga. Nah, data itu diklikkan, Pak. Data inilah yang kita gunakan sebagai dasar yang dianalisa dan merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait. Gitu. Nah, saya menjawab pertanyaan selanjutnya, saya harus mulai dari mana, Pak? Apakah saya buat rumusan masalah dulu? Atau saya buat metodenya dulu. Hal yang paling tepat menurut saya, Pak, selama ini saya membimbing dan selama ini saya belajar adalah dasar penelitian itu adalah dari masalah, Pak. Masalahnya apa? Dari masalah lah baru lahir rumusan masalah. Jadi nggak bisa, Pak, Bapak bertanya, masalahnya haus. Yang Bapak tanyakan, Anda sudah makan belum? Anda sudah terima gaji belum? Itu kan kurang tepat, Pak. Alangkah tepatnya ketika Bapak menanyakan haus, pertanyaannya, sudahkah Anda menerima air mineral? Sudah berapa kali Anda minum? Ya, dan lain sebagainya. Yang pada intinya adalah menanyakan terhadap masalah tersebut. Jadi sekali lagi yang saya coba mau share ke teman-teman, dasar penelitian itu harus dari masalah. Kalau Bapak berdasarkan dari yang lain, menurut saya kurang tepat. Begitu Pak Sodikin mungkin yang bisa saya jelaskan. Siap Pak Dede, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak Sodikin dan ini sangat beruntung kami Bapak hasil telah menjawab dengan dikatakan dan kita kan mungkin sambil menunggu pertanyaan berikutnya Bapak Ali, ada satu pertanyaan yang mungkin sebelumnya Pak Ali mohon presiden ini mengembalikan asnya orang dari karena akun yang digunakan cuma satu. Gimana Mas?
maksudnya kepada peraturan ini. Oh, oke. Sebentar. Nanti kalau ada ahli yang lain, Sudah saya buat ya. baik, terima kasih Pak Dede. Jadi, Ya, sama-sama. mungkin pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Politik. Pertanyaannya berbeda. Ini sambil menunggu pertanyaan bersifat. Kira-kira dengan satu case yang sama dan dengan rumusan yang sama, tapi case-nya terjadi secara berulang-ulang. Ini kira-kira yang errornya di mana? Misalnya kasus korupsi tadi. Korupsi begitu banyak peneliti melakukan penelitian mana pun korupsi bahkan undang-undang itu. Kira-kira apa yang salah dari penelitian ini sehingga seakan-akan misalnya penelitiannya mampu menjawab rumusan jadinya begitu. Nah ini kenapa sampai saat ini korupsi ini masih terus mengakar di Indonesia? Oke, walaupun suaranya agak kurang jelas, yang saya tangkap, kenapa penelitian ini salah ya? Sebenarnya tidak ada penelitian yang salah. Jadi penelitian itu pada umumnya yang mungkin teman-teman temukan itu adalah ketidaktepatan dalam menggunakan metode yang pertama, ya kan? Metodenya tidak tepat. Yang kedua lagi tools yang digunakan yaitu kuesioner atau angket itu ada kesalahan. Yang ketiga pada umumnya adalah proses menganalisisnya. Nah, proses menganalisisnya ini yang tadi saya bilang, kita harus bisa menggunakan data yang tepat dari sumber yang tepat, metodenya tepat akan mendapatkan hasil yang tepat. Jadi langkah yang harus diperbaiki yaitu dari pertama dulu yang tadi Pak Sodikin sudah tanya, harus dari mana saya mulai permasalahan ini atau penelitian ini, yaitu dari masalah, Pak. Dari masalah lahir rumusan masalah. Jadi bukan kita bikin masalah, tapi cari solusi atas masalah. Jadi dasarnya adalah masalah dulu. Masalah yang kita buat ini, masalah yang ada ini, kita buatlah rumusan masalah. Gunanya apa? Untuk mencari solusi. Nah, setelah kita sudah menemukan rumusan masalah, ya kan, kita gunakan tools yang tepat. Tadi, kalau kita kuantitatif, kita gunakan angket, yang tadi Pak bilang Pak Sodikin, saya enak Pak kalau kuantitatif, karena ketepatan angkanya. Pak, angka pun bisa dimasak bahasa kita, angka itu bisa dimodifikasi. Saat ini adalah kita tepat dalam menganalisis data. Gitu. Nah, ini saat ini lagi tren, Pak, di dunia lingkungan kami ya, dunia pendidikan, yaitu adalah masalah klaim bahwa Indonesia bisa menjadi nomor 1 atas publikasi ilmiah. Nah, menurut saya ada ketidaktepatan dalam publikasi ilmiah yang diklaim oleh Indonesia. Karena tools dan sudut pandangnya berbeda dari sudut pandang universitas-universitas lain. Nah, ini tadi saya bilang, jadi tidak ada penelitian yang salah. Jadi, biasanya kita dari sudut pandangnya saja sudah berbeda. Gitu loh. Jadi yang harus diperbaiki pertama yaitu adalah kita tentukan masalah dulu. Ketika sudah menentukan masalah, kita baru menentukan rumusan masalah. Nah, di situ ada metode yang kita gunakan. Mau pakai metode apa? Karena setiap metode punya rumusan masalah masing-masing. Kuantitatif punya rumusan masalah masing-masing, kualitatif punya, evaluasi punya. Nah, setelah kita menentukan rumusan masalah, jangan lupa kita menggunakan alat instrumennya sesuai dengan metode yang kita pilih. Jangan sampai metode kita gunakan kuantitatif, alat ukurnya atau tools itu yang digunakan adalah kualitatif. Nah, ini jadi miss lagi nih, ya kan? Jadi miss lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dihindari. Nah, ketika sudah tepat menggunakan alat ukurnya, jangan lupa proses menganalisisnya. Ikuti kaidah-kaidah yang sudah ada. Karena setiap model, setiap metode punya ketentuan masing-masing. Kalau kuantitatif,
Nah, itu tuh kuantitatif banyak di dalamnya, itu aturannya masing-masing. Bapak mau menggunakan korelasi dengan pet analisis berbeda, atau saat ini sedang tren adalah SEM, ya kan? Nah, ini berbeda. Jadi saya bilang sekali lagi, dari awalnya dulu yang kita harus perbaiki. Sekian, Bapak. Oke, baik Pak Dr. Hadi. Kemudian tadi ada yang menarik juga, adanya data yang bisa kira-kira ini sah atau tidak Pak dalam metode penelitian untuk memodifikasi data yang sudah dikumpulkan. Gimana, Mas? Kira-kira bisakah atau tidak data yang sudah kita kumpulkan kemudian kita modifikasi? Data yang sudah dikumpulkan, lalu? Kemudian dimodifikasi. Oh, bisa. Nah, di situ memodifikasi ini tujuannya untuk apa dulu? Kalau memang tujuannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan keadaan di lapangan, itu sangat baik. Nah, tapi pada umumnya yang biasa dilakukan oleh beberapa mahasiswa saya adalah membuat semua signifikan. Nah, itu tidak tepat. Datanya nggak signifikan, dibuat signifikan. Nah, ini hal-hal seperti ini kan kita tidak bisa melacak, Mas. Nah, pada umumnya saat ini sudah banyak yang kita lakukan, yaitu menggunakan tools-tools bantuan lagi. Kalau kuesioner atau angket, kita bisa bantu dengan Google Form, Microsoft Tools. Nah, itu tidak bisa dimodifikasi. Kenapa? Karena hasilnya sudah ada di cloud, yang kita tidak bisa dimodifikasi. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa dipakai saya sebagai dosen untuk memverifikasi data kamu benar apa enggak nih. Jadi semua sih balik lagi kepada kitanya. Kita memodifikasi ini tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tapi datanya data dari sudut pandang yang lebih tepat, itu boleh. Tapi kalau kita menggunakannya hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, saya tidak menyarankan. Kalau dokter berarti dengan kata lain, sebenarnya modifikasi masih tetap diperbolehkan. Boleh, tapi sesuai dalam koridor kaidah-kaidahnya. Baik. Kami masih terus menunggu partisipan yang ingin melakukan pertanyaan. Moderator dan masih kami narasumber kita masih tetap bergabung sampai kurang lebih 15 menit ke depan. Bagaimana moderator, masih ada pertanyaan dari ini? Baik, ini banyak ternyata dari partisipan yang meminta yang masuk ke chat Zoom kami maupun di chat di bawah semua yang meminta untuk di-share PowerPoint tadi. Mohon izin Pak. Oh, baik. Bentar ya. Saya share. Saya sambil menunggu hasil PowerPoint yang Oke. saya menarik, ada yang menarik juga di saya. Stop. Ini begitu banyaknya penelitian pada yang ada di Maluku Provinsi dan ada mungkin bisa digambarkan hasil penelitiannya tentang pendidikan yang ada di Provinsi Jakarta. Gimana, Mas? Mungkin bisa diberikan gambaran mengenai pendidikan yang ada di Provinsi Jakarta. Pendidikan yang ada di Jakarta Barat? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Terakhir saya melakukan penelitian itu kemarin, tahun ini, awal tahun itu saya melibatkan kepala sekolah SMA negeri, Mas.
Ini di luar rencana kita ya. Ini ada pandemi ini sebuah masalah baru. Masalah ini timbul bukan hanya dari sisi orang tua, tapi dari sisi sekolah juga. Makanya dari awal-awal transisi itu kan sempat jadi trouble ya. Kalau kondisi saat ini pendidikan sudah cukup baik di Jakarta, sistemnya sudah oke, kurikulumnya sudah tepat, tapi ya pada umumnya yang kurang menurut saya adalah dari sisi proses manajernya, yaitu kepala sekolahnya. Karena apa? Setiap kepala sekolah itu pasti berbeda dengan kepala sekolah yang lain. Nah, disinilah yang dituntut dalam hasil penelitian saya kemarin itu, bahwa kepala sekolah itu harus memiliki standar loyalitas. Kenapa? Karena pada umumnya kepala sekolah itu ada beberapa tingkatan. Ada kepala sekolah yang baru, ya kan, baru menjabat kepala sekolah, ada kepala sekolah yang sudah lama menjadi kepala sekolah, ada yang sudah mau pensiun. Nah, dari 3 tingkatan ini punya tujuan yang berbeda-beda. Nah, pada umumnya ketika dia baru jadi kepala sekolah, biasanya strike. Dia akan memberikan hasil yang terbaik. Dia fokus, dia semua elemen dia pelajari, semua elemen dia awasi, dan lain-lainnya. Tapi yang agak kurang baik, yang menurut saya adalah klaster yang ketiga, tingkatan ketiga, kepala sekolah yang mau pensiun. Pada umumnya kepala sekolah yang pensiun, berdasarkan pengamatan saya, itu dia pasrah. Dia hanya administratif. Dia tidak memikirkan kemajuan kepala sekolah, kemajuan sekolahnya. Ini yang saya dapatkan. Nah, saya bilang, semua sudah tersedia ya. Ya, saya berharap bahwa dari sisi kepala sekolah atau proses penunjukan kepala sekolah atau seleksi kepala sekolah, tolong diberikan keterbukaan. Mungkin era-era zaman Pak Ahok ya, ada yang namanya seleksi lelang. Nah, itu menurut saya sudah tepat, karena apa? Semua orang punya kesempatan. Orang-orang yang tepatlah yang memang tepat, berkualitas, yang bisa menduduki jabatan itu. Nah, itu sih yang saya riset terakhir saya, karena yang saya riset itu terakhir adalah tentang kepemimpinan kepala sekolah. Itu sih Mas. Jadi semuanya sudah oke. Pemerataan untuk DKI sudah tepat, menurut saya. Baik, ini sekarang pendidikan kita sedang terkendala pandemi COVID, tidak hanya pendidikan, mungkin semua sektor seakan-akan melemah karena adanya pandemi COVID. Yang ingin saya tanyakan Pak, dengan metode atau mekanisme yang baru dan dipaksa karena adanya pandemi ini seperti belajar di rumah, ini menurut pandangan Bapak yang secara, kalau secara awam saya tentu yang benar pendidikan ini bukan pengajar yang profesional, itu kan berbeda gitu, tapi berbeda karena orang tua, tidak semua orang tua dibekali dengan metode atau mendidik yang benar. Kira-kira untuk ke depan ya, karena ini dari bulan kira-kira Maret sampai menjelang akhir tahun dengan sekolah dan profesional, sekolah yang di kelas masih belum bisa dilakukan. Kira-kira apakah ini akan menjadi sebuah downgrade dari kualitas pendidikan kita? Oke. Setiap kejadian itu pasti punya sisi positif dan sisi negatifnya. Nah, sisi positifnya, efek dari corona itu kita berhasil memberhentikan atau berhasil tidak melanjutkan proses UN yang selama ini selalu setiap tahun menjadi polemik di semua elemen, baik dari sisi orang tua, peserta didik, bahkan penyelenggara. Ya, tahun 2020 adalah tahun yang pertama tidak ada UN di semua elemen, level SD, SMP, dan SMA. Oke. Nah, itulah sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya, ya tadi saya bilang, Mas tadi bilang, tidak semua orang tua punya. Nah, ini kejadian, Mas. Banyak kok. Di beberapa sekolah negeri itu, awal-awalnya mereka kebingungan. Kenapa? Dari sisi teknikalnya, guru ini belum siap yang untuk menghadapi era 5.0 ya, yang kita tidak harus ketemu, semua bisa melalui dari teknologi, gadget, dan lain-lainnya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini ya harus belajar.
Nah, kalau kita nggak belajar memang nggak bisa. Nah, tapi melalui Kementerian Pendidikan, ketika ada pandemi dan permasalahan ini, langsung kan mengeluarkan beberapa kebijakan, sampai kebijakan yang terakhir itu adalah terkait kebijakan masalah pulsa gratis. Karena ini sempat jadi masalah di beberapa tempat ya, bahwa orang tua habis uangnya untuk beli kuota dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan telekomunikasi dan beberapa vendor memberikan pulsa gratis untuk dua, yaitu untuk siswa dan untuk tenaga pendidik, dosen dan lain-lainnya. Nah, ini kita sudah tepat kebijakan ini. Nah, kebijakan ini sudah tepat. Terus tadi Mas bilang nih bagaimana mengenai hasil pembelajarannya? Hasil pembelajarannya sampai detik ini belum ada penelitian yang saya tahu ya, karena saya juga masih proses. Ya, yang pasti sangat berbeda dan tools untuk mengukuri pun berbeda, ya kan? Yang tadinya tatap muka secara konvensional, terus tiba-tiba kita melalui luring, ya kan? Ya itu pasti berbeda gitu loh. Nah, itu punya tools yang berbeda. Ada kabar baru yang mungkin kemarin ya baru saya dengar itu minggu-minggu ini bahwa Menteri Pendidikan bersama Menteri Kesehatan dan menteri lainnya sudah memberikan izin khusus, izin khusus kepada sekolah untuk melakukan sekolah daring, sekolah konvensional atau sekolah seperti pada biasanya. Tapi dengan beberapa catatan bahwa pihak sekolah bisa memberikan jaminan A, B, C dan lain-lainnya. Menurut saya ini sebuah kebijakan yang berani ya. Dan ya silakan dicoba, kita lihat nanti dampaknya seperti apa, karena pandemi corona ini sampai detik ini bulan November ini belum ada obatnya gitu. Ya kan? Di Cina yang katanya sudah menemukan obatnya sudah muncul lagi fase ketiga. Jadi kalau dari saya pribadi, kok saya masih belum setuju ya adanya sekolah secara konvensional lagi. Kenapa? Kalau memang seandainya anak itu berangkat dari menggunakan angkutan umum, Mas sudah bisa bayangkan, dia akan bertemu dengan orang lain. Dia ketemu di sekolah, ketemu dengan temannya, dia berinteraksi, ya kan? Nah, dari setiap anak ini dia akan pulang ke rumah, dari itu akan menyebar. Nah, itu yang saya khawatirkan. Kenapa kok sudah bisa diberikan izin? Tapi kan kita nggak tahu ya, dasarnya menteri kita mengeluarkan kebijakan seperti itu apa saya nggak tahu, tapi ya setiap kebijakan itu pasti ada pro dan kontra. Jadi kalau menurut saya ya kita akan lihat nanti dampaknya seperti apa. Karena apa? Saat ini pandemi ini adalah ibarat kita berantem dengan orang yang tidak kelihatan. Nah, kita nggak tahu yang di mana kita harus hindarin, yang di mana kita harus datengin. Karena mohon maaf, di keluarga inti saya ada ipar yang tadinya tuh hanya ke kantor, tiba-tiba pulang kena pandemi. Dan dia harus dirawat 2 minggu di rumah Wisma Atlet. Dan saya ketakutan. Karena apa? Sebelum dia dirawat, dia mampir dulu ke rumah saya. Saya lihat dia sehat kok. Nah, hal-hal yang seperti ini yang jadi menurut saya nggak tepat ya. Kenapa harus sudah siap-siap diizinkan gitu. Itu sih Mas pandangan saya. Berarti sejauh ini menurut pandangan Bapak Dokter, kebijakan yang dilakukan sampai saat ini kebijakan yang terkait untuk mencegah pandemi COVID-19. Mungkin tanpa terasa obrolan kita sudah sampai di penghujung. Bentar, moderator. Ya. Menambahkan sedikit ya. Oh, ya, dan alhamdulillah sudah diberi kesempatan bertemu dengan Pak Dr. Haji Dede, Bang Dede. Iya, Mbak. Terima kasih. Tentu ini juga satu momen yang harusnya kita maksimalkan sebagai penguatan kapasitas internal SDM Sekretariat Bawaslu. Jadi
dari Bang Dede ini atau dari Pak Dr. Dede kita bisa coba memproyeksikan masalah yang sebenarnya kita harus sampaikan di tengah diskusi dan dialog ini gitu ya. Masalah apa yang hari ini sedang kita teliti. Karena memang yang tahu betul masalahnya adalah kita gitu kan. Karena memang basic dari Pak Dede ini kan murni sekali akademisi. Nah, beliau mampu membantu kita untuk coba membedah masalah menggunakan pendekatan, teori gitu ya, kemudian juga tadi metode itu akan membantu. Jadi saya pikir yang harus di blow up di sini, silakan banyak pertanyaan yang bermunculan dari kebutuhan khususnya para staf yang sedang melakukan penulisan riset gitu ya, penyusunan, penyajian data, analisa data dan lain-lain. Proses-proses itulah yang secara detail mampu didiskusikan di dialog ini gitu, yang nanti garis generalisasi dan spesifikasi terhadap masalah kita itu mampu bisa dibantu dengan cakrawala berpikirnya Pak Dede gitu. Nah, umumnya silakan ini terbuka. Tadi saya sudah sangat bahagia ya, senang ya tadi dari pertanyaan Sodikin itu sudah memapah kita untuk masuk ke bagian masalah dan membentangkan permasalahan yang kita sedang hadapi gitu ya terkait dengan penelitian politik uang. Nah, sebenarnya ini saya nih nunggu respon selanjutnya dari para staf. Kira-kira setelah Sodikin bertanya ada lagi gitu ya. Hal-hal yang mampu dimunculkan gitu. Yang nanti bisa menjadi analisa bersama. Saya pikir itu ya moderator. Jadi sebelum nanti tank jam 4 karena kami juga ada kegiatan jadi mohon maaf saya juga hidden ini di DKI semua. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami Pak Dede untuk juga tetap dalam kegiatan ini gitu ya. Terima kasih banyak. Jadi tolong para staf mungkin masih punya kebutuhan khusus untuk membentangkan terkait dengan informasi permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengan proses penulisan serta analisa dan penyajian data. Saya pikir itu ya moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengacu pada bagaimana untuk mungkin sekarang masih tanggapannya narasumber kita dapat menjawab bagaimana dan sedang kita hadapi dalam melakukan riset yang money politik yang ada di Jakarta Barat pada tahun 2017. Kami persilakan kepada rekan-rekan yang lain untuk mengajukan metode penelitian. Karena rekan-rekan yang lain dari sisi pengawasan dan dalam hal ini mengkoordinir rekan-rekan lain dalam melakukan riset money politik yang ada di Jakarta Barat. Mungkin perlu kami ada dari rekan kita aja atau
Jika tidak Oke, jika tidak ada, maka acara ini akan kami terus kami semai baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dr. Haji Dede yang meluangkan waktunya mengisi acara Ngopi Bawaslu dengan tema tentang kapasitas sama-sama. Semoga di masalah perjumpaan kita mengingat bagaimana banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan waktu yang terbatas sekali dengan penerbitan peraturan baik itu sekarang kita sedang berbicaranya mencoba untuk masuk bagus terbelas dari Bawaslu Suruh masuk aja. Suruh masuk aja, Mas. jadi mohon untuk selanjutnya walaupun tidak dilakukan secara online itu begini kalau di luar itu terus melakukan sharing karena sebuah elektronik rutin dan tentu di dalamnya beberapa konten yang tidak lepas dari metode penelitian. Mungkin begitu Bapak Dr. Haji Dede, tentunya saya bergabung. Terus saya Ya. pada mohon maaf yang sudah berlakukan selama acara Ngopi Bawaslu pada siang hari ini. Saya kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.